Imbas kapal Israel dihantam ledakan, Iran pantau gerak-gerik Zionis. Iran menyatakan sedang memantau gerak-gerik Israel di sekitar Teluk Oman setelah rezim Zionis menuduh Teheran berada di balik serangan ledakan terhadap kapal kargo, yaitu kapal kargo MV Helios Ray di wilayah tersebut. Kapal yang diserang itu milik pengusaha Israel. Teheran tidak mengizinkan invasi Israel dan memantau perilaku mereka di wilayah tersebut, kata juru bicara pemerintah Iran Ali Rabieh, seperti dikutip The Jerusalem Post pada Rabu 3 Maret 2021. Pernyataan Rabieh menjadi syarat bahwa Iran berusaha untuk mengamankan laut lepas yang menunjukkan potensi ancaman bagi kapal-kapal Israel. Dia tidak mengakui keterlibatan Iran dalam serangan terhadap MV Helios Ray, kapal kargo tujuan Singapura yang terkena ledakan di Teluk Oman selama akhir pekan lalu. Rabieh kemudian berfokus isu pada pertemuan potensial dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Menurutnya, sejak Amerika Serikat meninggalkan kesepakatan nuklir yang bernama resmi Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA 2015, Washington hanya akan menjadi tamu pada pertemuan semacam itu. Teheran mengisyaratkan menunda pembicaraan tentang keinginan Amerika Serikat masuk kembali dalam JCPOA 2015, kecuali Washington mencabut semua sanksinya terhadap Iran. Rabieh memuji apa yang dia katakan sebagai keberhasilan rezim Iran. Dalam 8 tahun terakhir, pemerintah telah menciptakan suasana politik dalam negeri yang tenang dan memperluas fasilitas aksi sosial masyarakat, serta memperkuat ekonomi sambil berusaha tumbuh dan juga berkembang, ujarnya. Kebijakan luar negeri terkait dengan kebijakan domestik karena Iran pada dasarnya adalah orang Clausewitz dalam cara operasinya. Artinya perang adalah perpanjangan dari pembuatan kebijakannya. Kami selalu percaya bahwa tujuan fundamental dari kebijakan luar negeri harus membantu mencapai tujuan ini, kata Rabieh. Keyakinan pada pemerintah ini telah menjadi cerminan pilihan masyarakat kami untuk menikmati hidup yang aman, sejahtera, dan juga sehat berdasarkan apa yang pantas mereka dapatkan. Krisis nuklir itu palsu, katanya, yang menambahkan bahwa Iran telah mengupayakan kesepakatan pada 2015 untuk menghindari tekanan asing. Rezim Trump dengan ditipu oleh mereka yang melihat peristiwa dari hari-hari pertama pertemuan puncak Iran sebagai pukulan atas keinginan jahat mereka untuk rakyat Iran memilih jalan jahat yang pada akhirnya mengakibatkan isolasi Amerika Serikat, kata Rabieh. Dia mengkritik mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena memiliki perilaku tidak konvensional, irasional, dan juga kejam yang membebani perekonomian rakyat Iran. Tapi dia tidak berhasil sedikit pun dalam mematahkan tulang punggung kemerdekaan dan juga ketahanan nasional kami yang muncul dari keinginan untuk menentukan nasib sebuah peradaban kuno. Rabieh mengatakan sejak rentetan tekanan maksimum terhadap Iran gagal, pemerintahan Biden harus kembali ke kesepakatan Iran. Seperti banyak negara lain, kami percaya bahwa tidak ada cara lain selain diplomasi untuk menyelesaikan perselisihan saat ini, katanya. Tapi imbu dia, diplomasi tidak bisa dimulai tanpa niat baik dan juga kejujuran. Konflik akibat ledakan di kapal kargo Israel kian panas. Israel dan Iran saling tuding hingga mungkin akan perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 1 Maret kemarin menuduh Iran telah menyerang sebuah kapal kargo milik Israel di Teluk Oman pekan lalu. Seperti diketahui, Iran merupakan musuh terbesar Israel. Saya bertekad menghentikannya. Kami akan melakukan penyerangan di seluruh wilayah, kata Netanyahu seperti dilansir dari Associated Press. Ledakan terjadi di kapal kargo raksasa milik Israel Helios Ray saat kapal tersebut tengah berlayar keluar kawasan Timur Tengah menuju Singapura pada Jumat 26 Februari. Meski dilaporkan tidak ada korban dalam ledakan tersebut, kapal kargo mengalami kerusakan berupa sejumlah lubang.
Menurut sejumlah pejabat pertahanan Amerika Serikat, terdapat 2 lubang di sisi kiri dan 2 lubang di sisi kanan badan kapal tepat di atas batas garis air. Akibat insiden ledakan, kapal kargo tersebut terpaksa mengalihkan rute dan bersandar di pelabuhan Rashid di Dubai, Uni Emirat Arab. Tepatnya pada Minggu 28 Februari untuk melakukan perbaikan. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terkait kesepakatan nuklir 2015. Iran telah berupaya menekan pemerintahan Presiden Joe Biden untuk memberi keringanan atas sanksi Amerika Serikat terhadap Iran. Sanksi ini diberlakukan oleh Presiden Donald Trump di bawah kesepakatan dengan sejumlah negara lainnya yang menjadi kekuatan dunia. Ledakan pada kapal kargo yang terjadi pada Jumat 26 Februari mengingatkan akan serangkaian serangan terhadap kapal-kapal tanker minyak asing pada tahun 2019 yang dituding Amerika Serikat telah dilakukan oleh Iran. Teheran membantah peran apapun dalam sejumlah serangan yang terjadi di dekat Selat Hormuz yang menjadi titik penghubung minyak utama itu. Masih belum jelas apa yang menyebabkan ledakan pada kapal kargo Helios Ray sepanjang akhir pekan kemarin. Menteri Pertahanan Israel dan juga kepala staf militernya mengindikasikan bahwa Iran bertanggung jawab atas serangan terhadap kapal kargo tersebut. Sementara itu, Iran membantah keras tuduhan Israel. Merespon pernyataan Netanyahu, Iran menolak keras klaim yang menyebut Iran berada di balik serangan tersebut. Para wartawan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh mengatakan Netanyahu terobsesi dengan Iran dan menggambarkan tuduhan Netanyahu sebagai kampanye propaganda dengan menyebar ketakutan. Khatibzadeh juga menuduh Israel telah melakukan aktivitas mencurigakan di kawasan tersebut terhadap Iran selama beberapa bulan terakhir untuk merusak kesepakatan nuklir 2015. Tanpa merinci lebih lanjut, Khatibzadeh menambahkan Iran berjanji akan merespon tuduhan tersebut. Israel sangat paham bahwa respon kami terhadap keamanan nasional selalu sengit dan akurat, ungkapnya. Semalaman, media Suriah melaporkan adanya serangkaian serangan udara yang diduga dilakukan Israel dekat Damaskus. Sistem pertahanan udara Suriah dilaporkan berhasil menangkal sebagian besar rudal-rudal tersebut. Sementara media Israel melaporkan bahwa serangan udara yang menyasar Iran tersebut merupakan serangan balasan atas serangan terhadap kapal kargo Israel. Selama beberapa tahun belakangan, Israel telah melancarkan serangan terhadap ratusan target Iran di dekat Suriah. Netanyahu berulang kali menyebut bahwa Israel tidak akan menerima kehadiran militer Iran secara permanen di sana. Iran dan wakil Lebanonnya Hezbollah telah menyediakan dukungan militer bagi Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam perang sipil Suriah yang telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Sejauh ini pihak militer Israel menolak berkomentar.